Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat ukur listrik. Kuat arus listrik yang melalui atau melewati komponen listrik, misalnya pada resistor, pada lampu pijar, ataupun pada peralatan listrik lainnya diukur dengan alat yang namanya ampermeter. Tegangan listrik atau beda potensial listrik pada komponen listrik, misalnya pada resistor, pada lampu pijar, ataupun pada peralatan listrik lainnya, diukur dengan alat yang namanya voltmeter. Kalian sudah ditugaskan untuk membaca atau mempelajari tentang ampermeter dan voltmeter, baik yang analog ataupun yang digital. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, sehingga ada sedikit penegasan. Sebagian besar kalian menuliskan ampermeter dan voltmeter itu dipasang pada rangkaian listrik yang mau diukur kuat arus ataupun voltasenya. Tapi yang lebih spesifiknya, yang lebih khususnya adalah ampermeter dan voltmeter itu dipasang pada komponen listrik yang ada dalam rangkaian listrik tersebut. Nah, itu yang mau diukur kuat arusnya pada komponen listrik tersebut ataupun tegangan listrik pada komponen listrik itu yang mau diukur, yang ada dalam rangkaian. Nah, itu penegasan saja. Yang kalian tulis pada rangkaian listrik nggak salah, bisa diukur kuat arus pada rangkaian tersebut dan kuat arus pada yang lewat pada kuat arus potensial pada rangkaian tersebut, potensial pada rangkaian tersebut bisa diukur. Tapi yang lebih spesifik yang mau diukur komponen kuat arus dan potensial listrik pada komponen listrik yang ada dalam rangkaian. Barangkali demikian sedikit penegasan. Ada yang sudah menulis pada peralatan listrik, misalnya Aditya dari MIA 9 dan yang lain-lainnya, tapi sangat sedikit sekali. Baik, sekarang kita akan membahas prinsip kerja dari ampermeter dan voltmeter tersebut. Kita lihat prinsip kerja dari ampermeter yang merupakan alat ukur arus listrik. Ampermeter yang lain ada namanya galvanometer. Jadi galvanometer itu merupakan ampermeter yang sangat sensitif. Jadi artinya sangat sensitif itu sangat kecil arus yang mengalir pada galvanometer itu sudah terdeteksi oleh galvanometer tersebut, sudah bergerak jarumnya. Itu yang galvanometer. Jadi galvanometer ampermeter yang sangat sensitif. Lambang dari ampermeter itu lingkaran yang ada huruf A di dalamnya. Kemudian kalau galvanometer G di dalamnya, huruf G. RA itu merupakan hambatan di dalam ampermeter. Disingkat saja hambatan dalam ampermeter. Jadi ingat, RA adalah hambatan dalam ampermeter. Ini rangkaian sederhana dari rangkaian arus searah yang sumber tegangannya E mengalir arus I. Jadi kuat arus yang lewat di resistor ini, I yang akan kita ukur itu dengan ampermeter. Jadi kalau mengukur kuat arus dengan ampermeter, tentu kuat arus yang lewat di ampermeter harus sama dengan kuat arus yang lewat di resistor. Jadi rangkaiannya harus dirangkai harus bagaimana rangkaian ampermeter dengan resistor supaya kuat arus yang lewat di ampermeter sama dengan kuat arus yang lewat di resistor. Kembali ke rangkaian seri dan paralel. Seri atau paralel? Ya, betul, seri. Supaya bisa dirangkai seri ampermeter dengan resistor, tentu rangkaian kita harus diputus dulu seperti ini, baru disisipkan ampermeter. Maka ampermeter dengan RA dengan R dengan resistor sudah tersusun seri. Maka kuat arus yang lewat di I sama dengan kuat arus I yang lewat di RA akan sama dengan kuat arus yang lewat di R resistor. Karena dia seri, jalurnya hanya satu, tidak ada menyimpang ke yang lain I itu. Kemudian itu prinsip yang pertama dari galvanometer, yaitu harus disusun seri dengan resistor yang mau diukur kuat arusnya, ampermeter tersebut. Kemudian prinsip yang kedua, tadi sudah disebutkan ampermeter itu mempunyai hambatan dalam. Jadi sewaktu dirangkai dengan resistor R, tentu hambatan total dari rangkaian ini bertambah besar. Kalau hambatan bertambah besar, tentu I-nya akan berubah, bertambah besar atau bertambah kecil ya. Ya, betul, bertambah kecil karena hambatan bertambah besar menurut hukum Ohm. Kemudian supaya kuat arus yang lewat di resistor ini tidak jauh berubah karena pemasangan ampermeter, maka hendaknya RA ini besar atau kecil ya, supaya kuat arus ini tidak jauh berubah.
tentu harus lebih kecil. Jadi prinsip kerja yang kedua dari ampermeter itu, hambatan dalamnya harus memiliki hambatan yang sangat kecil, sekecil mungkin, sehingga kuat arus yang lewat I pada rangkaian tidak jauh berubah, tetap sebesar I juga, atau mendekati I. Demikian juga arus yang lewat di resistor, waktu dipasang ampermeter tidak berubah, atau tetap mendekati I tersebut. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga dari ampermeter itu, dia punya batas ukur. Misalnya ampermeter ini batas ukurnya kuat arus maksimum yang bisa lewat di sini misalnya I. Besar dari I itu tidak bisa diukur oleh ampermeter lagi. Tidak sanggup dia mengukur, jarumnya sudah mentok, jarum ampermeternya kalau besar dari I. Misalnya kalau baterainya sudah diperbesar jadi I aksen, sehingga I-nya bertambah besar jadi I aksen, sehingga I aksen sama dengan N kali I, di mana N itu kalipatan dari I aksen terhadap I. Misalnya kalau ini 2 menjadi 10, tentu I aksen menjadi 10, tentu 5 kali lipat lebih besar dari I. Berarti N-nya sama dengan 5, yaitu 10 bagi 2. Jadi N itu kalipatan dari I aksen terhadap I. Kalipatan I aksennya, I aksen yang udah berlipat-lipat nilainya. Kemudian karena I aksennya udah tambah besar, ampermeter ini tadi hanya bisa mengukur kuat arus maksimumnya I. Jadi arus yang lewat ke ampermeter harus tetap I. Supaya arus yang lewat ke ampermeter harus tetap I, maka harus dipasang alat yang bisa menyimpangkan arus, sehingga arus yang lewat ke ampermeter tetap I, yaitu diberi nama komponennya RSAN, RSH. Jadi sekarang pertanyaannya, harus dipasang bagaimana RSAN dengan ampermeter supaya arus menyimpang. Kalau menyimpang tentu kembali ke rangkaian seri dan paralel. Supaya arus menyimpang tentu rangkaiannya harus, ya betul, harus paralel seperti ini. RSAN harus dipasang paralel dengan ampermeter, sehingga ada arus yang menyimpang ke atas, ke RSAN, yaitu ISAN diberi nama. Jadi menurut hukum Kirchhoff 1, bahwasanya I yang menuju titik Sabang adalah I aksen, menyimpang ke I RSAN jadi ISAN, dan yang menyimpang ke ampermeter tetap I, maka dapat ditulis I aksen tentu akan sama dengan ISAN tambah I, atau ISAN sama dengan I aksen dikurang I. I aksen tadi boleh diganti dengan N kali I, maka NI dikurang I bisa dikeluarkan I-nya menjadi I kali N kurang 1. Jadi itulah prinsip yang keempat daripada ampermeter itu. Supaya dia bisa mengukur arus yang lebih besar dari I, yaitu I aksen, maka harus dipasang RSAN paralel. Sifat yang pertama tadi dipasang seri dengan ampermeter supaya terukur kuat arus yang lewat di ampermeter sama dengan kuat arus yang lewat di resistor sama dengan di ampermeter. Arus RA-nya harus kecil supaya arus yang lewat di rangkaian atau di resistor tidak jauh berubah. Kemudian harus dipasang ampermeter punya batas ukur. Kemudian supaya bisa mengukur kuat arus yang lebih besar, maka RSAN harus dipasang paralel dengan ampermeter. Itu 4 prinsip kerja dari ampermeter tersebut. Dari keempat prinsip itu sudah dapat dirumuskan, tadi sudah dapat diambil persamaan bahwasanya I aksen sama dengan N kali I, N sama dengan I aksen per I sudah tadi. Kemudian ISAN sudah juga tadi sama dengan I kali N kurang 1. Maka kalau kita lihat RSAN dengan ampermeter itu paralel, maka potensial pada SAN sama dengan potensial pada ampermeter. V itu sama dengan I kali R, maka ISAN kali RSAN sama dengan IA kali RA. ISAN tadi sudah bisa diganti dengan I kali N kurang 1, maka I-nya dapat dieliminir, sehingga dapat RSAN sama dengan RA per N kurang 1. Jadi demikian ulasan tentang prinsip kerja dari ampermeter. Sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah ampermeter memiliki hambatan 45 ohm. Berarti hambatan dalamnya tadi, hambatan ampermeter 45 ohm. Dan hanya dapat mengukur kuat arus maksimum 0,4 ampere. Jadi kalau hanya ampermeter saja, tidak ada RSAN-nya, dapat 0,4 ampere, dapat mengukur kuat arus. Berarti ini I kuat arus maksimum yang bisa diukur tanpa ada RSAN. Jadi ini I. Seperti yang diketahui. Kemudian bisa ditanyanya
Ersan-nya berapa supaya I-nya menjadi 4. Jadi setelah dipasang Isan, I-nya sudah bisa diukur, I yang lewat di rangkaian sudah menjadi I aksen. Jadi Ersan-nya berapa supaya I aksennya 4. Maka pertama kita dapatkan N-nya, yaitu I aksen per I, yaitu 4 bagi 0,410. Kemudian Ersan-nya tentu dengan gampang dapat dikerjakan, tinggal masukkan angka-angka aja ke persamaan. RA-nya sudah tahu, N-nya sudah tahu, maka 45 bagi 10 kurang 1, 45 bagi 9, yaitu 5 ohm. Kemudian kita lanjutkan dengan voltmeter, alat ukur beda potensial atau tegangan. Voltmeter dilambangkan dengan lingkaran yang ada huruf V di dalamnya. RV adalah hambatan di dalam voltmeter, atau disingkat dengan hambatan dalam voltmeter. Jadi RV harus diingat ya, hambatan dalam voltmeter. Kemudian ini rangkaian sederhana dari rangkaian arus searah. Ada sumber tegangan I, maka timbul tegangan di R, V. V ini yang mau kita ukur dengan voltmeter supaya potensial yang ada di voltmeter sama dengan potensial yang ada di resistor. Maka tentu dia harus dipasang kembali ke rangkaian seri dan paralel. Seri atau paralel supaya potensialnya sama, tentu harus dipasang paralel, betul. Ini seperti ini, voltmeternya harus dipasang paralel. Kalau voltmeter sudah dipasang paralel, itulah yang merupakan prinsip kerja pertama kali dari voltmeter. Harus dipasang paralel dengan komponen yang mau diukur potensialnya. Kemudian prinsip yang kedua, voltmeter itu tadi sudah dikasih tahu mempunyai hambatan dalam. Maka sewaktu voltmeter dipasang pada resistor yang mau diukur potensialnya ini, maka ada arus yang menyimpang ke voltmeter. Maka arus yang lewat ke resistor tidak lagi I, awalnya I yang lewat ke resistor, sekarang menjadi, tentu kalau ada menyimpang ke atas, tentu I-nya menjadi mengecil, yaitu IR kita beri nama. Kalau I-nya mengecil, tentu V ini juga akan mengecil seharusnya. Dan maka potensial yang terukur tidak lagi V, tapi lebih kecil dari V. Maka supaya potensial yang terukur tidak terlalu berubah, tentu kuat arus yang lewat ke R ini hendaknya tidak terlalu berubah. Awalnya IR ini hendaknya mendekati I juga. Supaya IR ini mendekati I, tentu arus yang menyimpang hendaknya kecil. Atau IV-nya harus kecil. Supaya IV yang lewat ke resistor itu kecil, maka hendaknya hambatannya bagaimana? Membesar atau mengecil? Jadi jelas ya, supaya arus yang lewat IV-nya kecil, tentu hambatannya harus lebih besar. Itulah prinsip kerja yang kedua dari voltmeter. Hambatan dalamnya, RV-nya harus sebesar mungkin, sehingga arus yang menyimpang ke voltmeter itu kecil, sehingga arus yang lewat ke R tetap mendekati IR-nya mendekati I. Kira-kira begitu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga sama dengan voltmeter, ada ampermeter. Voltmeter itu punya batas ukur. Misalnya batas ukur maksimum dari voltmeter itu sekarang adalah V. Sekarang kalau baterainya sudah ditambah sehingga GBL-nya sudah bertambah, potensial di R juga berubah menjadi V aksen N kali lebih besar dari V. Jadi N kali lipatan dari V aksen terhadap V, seperti yang tadi, tidak perlu diulas lagi. Maka voltmeter tidak mampu lagi mengukur kalau potensialnya sudah besar, tidak V lagi, tapi sekarang menjadi V aksen, maka voltmeter tidak mampu mengukur tegangan yang V aksen ini. Maka supaya mampu dia masih bisa digunakan voltmeternya, maka harus dipasang resistor yang untuk membagi tegangan V aksen menjadi V dan yang pada resistor. Karena dia dipasang di depan dari voltmeter, maka diberi nama hambatan muka RM di muka dari voltmeter. Ya, sehingga kalau dipasang RM seri dengan voltmeter ini supaya dia terbagi tegangannya, maka RM harus dipasang seri dengan voltmeter, sehingga V aksen yang sudah membesar terbagi menjadi V dan VM.
sehingga di voltmeter tetap tegangannya V. Jadi prinsip yang keempat dari voltmeter itu, maka supaya bisa mengukur tegangannya lebih besar dari V aksen, maka harus dipasang hambatan muka yang seri dengan voltmeter itu sendiri. Itu yang keempat. Yang ketiga tadi, voltmeter itu punya batas ukur. Maka dari uraian ini kita dapatkan bahwasanya V aksen itu tentu akan sama dengan Vm tambah V, atau Vm akan sama dengan V aksen kurang V. Maka dapat kita tulis V aksen sama dengan N kali V tadi, atau N sama dengan V aksen per V, dan V aksen sama Vm sama dengan V aksen kurang V tadi sudah didiskusikan. Karena V aksen boleh diganti dengan NV, maka Vm akan sama dengan V kali N kurang 1. Kemudian kalau kita lihat arus yang lewat di Rm dengan Rv itu Rm dan Rv seri. Kalau seri tentu arusnya sama. Kalau arus yang lewat di Rv adalah IV, arus yang lewat di IM adalah IM, maka IM akan sama dengan IV. Maka dapat kita tulis IM sama dengan IV, I boleh diganti dengan V per R, ya tentu IM Vm per Rm, IV tentu V per Rv, dan seterusnya. Vm boleh diganti tadi dengan N kali V kali N kurang 1. Maka akan V-nya dapat dieliminir. Maka didapatkan persamaan Rm itu sama dengan N kurang 1 kali Rv. Jadi demikian prinsip kerja dari voltmeter. Harus dipasang paralel dengan komponen dengan resistor yang mau diukur tegangannya. RV-nya, tegangan dalamnya harus semakin besar. Kemudian batas ukurnya memiliki batas ukur tertentu supaya masih dapat diukur supaya dapat mengukur potensi yang lebih besar, maka harus dipasang Rm, hambatan muka yang seri dengan voltmeter. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah voltmeter memiliki hambatan 3 kilo ohm, berarti ini RV-nya. Kemudian hanya dapat mengukur tegangan listrik paling besar 5 volt, berarti V-nya 5 volt. Tentukan nilai hambatan muka, jadi yang ditanya Rm, supaya dapat mengukur tegangan listrik 80 volt. Jadi kalau tegangan listrik sudah tambah besar, berarti itu 80 itu berarti V aksen. Maka dapat diketahui seperti yang sudah disebutkan. Maka Rm ditanya, V aksennya diketahui 80. Kemudian yang bisa dicari terlebih dahulu tentu N-nya. V aksen per V, 80 bagi 5, yaitu 16. Kemudian dengan mudah dapatkan Rm, yaitu N kurang 1 kali V. 16 kurang 1, 15 kali RV, 3 kali 15 tentu 45 kilo ohm ya. Demikian uraian tentang voltmeter dan ampermeter, prinsip kerjanya. Semoga dapat dipahami. Kemudian untuk menutup materi ini, kita berikan latihan ya. Latihan listrik dinamis 10 ada 4 buah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.